Bagaimana kaitannya dengan sabar tadi? Kalau sabar ini nggak mesti dalam hal yang tidak disukainya, yang disukainya pun dia harus sabar. Ya. Sabar dalam taat, sabar dari maksiat, sabar dalam musibah. Tapi kalau ridho ini selalu berkaitan dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Itulah yang disebut dengan ridho, dengan setiap keadaan, bukan dengan karena kondisi dia tidak ridho sehingga termasuk orang yang hina. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, barang siapa yang melupakan kematian, Allah menghinakannya dengan at-takasur fil ibadah, malas beribadah. Bapak Ibu rahimakumullah taala, ini termasuk fenomena umum ini. Saya tidak jamin anak-anak kita rajin beribadah. Tidak usah terlalu jujur juga gitu ya. Ya Ustaz, anak saya malas beribadah, jangan, itu privasi. Saya yakin semua kita ini punya masalah malas beribadah dalam keluarga kita. Betul? Nah, aku saya jawab. Ya, itu privasi. Ini pernah terjadi pada seorang remaja, dia bertanya, Ustaz, saya malas mengerjakan sholat ini, apalagi sholat isya. Karena kalau sudah sampai rumah, Jakarta itu kan macet parah. Bukan dari maghrib, dari asar itu sudah macet di Jakarta itu, wilayah Jabodetabek. Jakarta sampai waktu asar sampai isya itu sudah macet ini. Sampai rumah dia sudah capek. Terus saya tanya, sampai rumah ngapain, tidur atau masih main HP? Main HP kan? Oh, berarti tidak ada uzur dia meninggalkan atau menunda sholat. Tapi kalau ngantuk sangat sampai rumah langsung tidur, Rasulullah SAW melarang kita dalam keadaan ngantuk mendekati sholat. Meskipun hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya. Jadi Ustaz, bagaimana caranya supaya saya semangat sholatnya? Sebenarnya Ustaz, saya malas bukan karena ngantuk, karena badan sudah capek. Bagaimana cara menyemangati orang supaya sholat fardunya enggak pernah dia tinggalkan? Bagaimana caranya? Tidak usah orang lainnya, dari kita dia. Untuk kita jadi, bagaimana cara menyemangati kita supaya sholat fardu kita tidak ketinggalan? Maka kerjakanlah sholat sunnah. Sholat sunnah. Sunnah apa itu? Rawatib. Karena kata Rasulullah SAW, setiap masa ini ada manusianya di situ. Ada masa futur. Apa itu futur? Malas, semangatnya kendor. Ada itu hampir kita. Ya. Saya yakin dalam sebulan itu 30 hari ada hari di mana kita malas. Saya yakin itu. Meskipun kita rajin beribadah, tiba-tiba down semangat tadi. Nah, bagaimana cara menaikkan semangat yang lemah tadi? Barang siapa yang mendekati sunnahku, kata Rasulullah SAW, maka dia selamat. Selamat dia dari malasnya itu dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya menyelamatkan seorang dari malas, tapi menyelamatkan nyawa dengan mengerjakan yang sunnah. Dulu dosen dari Suriah pernah cerita begini. Ketika sahabat Rasulullah SAW dikepung oleh pasukan Romawi, berhari-hari pasukannya Rasulullah SAW ini makan apa yang ada di dalam kepungan itu. Entah makan daun kan, entah makan apa yang mereka bisa makan asalkan halal. Pasukan Romawi ini sengaja mengepung mereka sampai mati kelaparan. Berhari-hari
hari lamanya mereka belum bisa keluar dari kepungan itu. Sampai ada salah seorang sahabat mengatakan, kayaknya ada sunnah yang belum kita kerjakan. Tahu sunnah itu Bapak Ibu? Sunnah yang bukan wajib. Saya katakan tadi juga mengerjakan sunnah itu bukan hanya menyelamatkan malas, tapi menyelamatkan nyawa. Apa sunnah itu? Di dalam tempat mereka di kampung itu ada pohon gaharu yang mana kayunya itu bisa digunakan untuk siwak. Ya. Jadi terus ini pasukan Romawi memantau apa yang terjadi pada pasukannya kaum muslimin. Kalau sudah kaum muslimin itu banyak yang mati kelaparan, baru siap mereka serang. Ternyata betapa kagetnya pasukan Romawi ini melihat kaum muslimin yang di kampung tadi ini mendekati pohon gaharu tadi, lalu mereka ambil kayunya, mereka punya, mereka gosok-gosok giginya. Pasukan Romawi yang kampung ini takut. Gimana gak takut? Pohon dimakan, kayu dipunya, kan gitu ya. Apalagi dari manusia ini kata mereka. Laporlah komandannya tadi ke atasannya, dan gak aman ini. Cuma kita berkumpul. Kenapa? Makin aneh mereka. Kayaknya kalau sudah lagi makan kayu mereka makan. Selamat dari kepungan karena sunnah. Bapak Ibu rahimahullah ta'ala. Itulah yang membuat kita merasa dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan yang sunnah. Maka takasur fil ibadah, bermalas-malasan dalam beribadah, ini sebenarnya nanti ditentukan di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ada Lailatul Qadar? Apa itu Qadar? Penentuan. Lailah malam penentuan. Siapa yang ditentukan rajin beribadah, pasti dia kerjakan tarawihnya full 30 malam. Kalau Ramadannya 30 malam. Ironisnya, ini kan fenomena umum ya. Salat tarawih itu jemaahnya kayak ekor buaya. Semakin ke ujung semakin kecil. Intinya semakin hari semakin ada kemajuan. Betul kan? Softnya maju ke depan, kan ada kemajuan. Ada apa itu? Nggak bisa dikatakan ini orang termasuk rajin beribadah, nggak bisa. Kecuali dikerjakan tarawih itu di rumahnya sendiri, tapi mustahil. Coba jujur Bapak Ibu, lebih semangat mana tarawihnya berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Berapa rakaat di sini? 23 saja. Enggak peduli kita. Supaya kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang rajin beribadah, enggak peduli kita imamnya meskipun baca surah panjang. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul nggak itu di sini? Nah, ternyata surah panjang itu bagi mereka yang rakaatnya sebanyak 11 bersama witir. Adapun yang 23 rakaat, wahai para ustaz, bacalah surah pendek. Dibacalah ustaz itu dari Al-Duha. Ustaz yang lain juga baca dari Al-Duha. Setiap tahun jemaah tarawih di Masjid Al-Ridho yang diadakan Al-Duha sampai An-Nas. Ini secara tidak langsung pembodohan asal namanya. Kenapa demikian? Karena surah pendek atau qisar di dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran karya Syekh Al-Qattan rahimahullah taala itu dimulai dari surah ke-50. Berarti surah apa itu? Surah apa yang surah 50 itu? Surah yang kita disunnahkan membacanya di sholat Idul Fitri rakaat pertama maupun Idul Adha rakaat pertama.
Sholat Jumat juga rakaat pertama sunnah kita baca Allahu Akbar waladhdallin amin. Terus imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Udah gelisah jamaah panjang surah. Padahal surah Qaf itu surah ke-50 adalah surah pertama sebagai surah pendek. Coba bayangkan, begitu dari Tuhan, tapi dari Qaf. Jadi kalau ada imam baca selawat surah yang ke-55 itu masih tergolong surah pendek. Pokoknya Bapak Ibu, hari penentuan, bulan penentuan kita rajin balas yang beribadah itu bukan di Rajab, bukan pula di Sya'ban bulan depan, tapi di Ramadan. Sekedar mengingatkan, karena mungkin saya tak masuk lagi sampai Ramadan, mungkin ya, sedang mengingatkan kita sebelum kita tutup, hati-hati dengan bulan depan. Setelah Rajab, ini kan awal Rajab ini. Setelah Rajab masuk lagi ke bulan. Ada apa di bulan Sya'ban? Syahrun yaghfulun nas, bulan di mana manusia banyaklah lalai. Bulan